نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي أنت المقصودي ورداك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Ikhwani fillah, dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kita, baik kesehatan lahiriah yaitu jasmani maupun kesehatan batinnya yaitu sering mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang diberikan kesehatan lahiriah dia bersyukur, tapi kadang orang tidak menggunakan kesehatan batinnya untuk selalu mengingat Allah. Orang sering mengatakan sehat walafiat berarti sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani dia digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat rohani berarti hatinya selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun dia selalu hatinya berdetuk dan berjantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut disebut orang kamilah, sehat lahiriahnya dan sehat batinnya, maka sering kita sebutkan sehat walafiat. Tetapi ketika orang hanya sehat badannya seluruh anggota tubuhnya, tetapi dia tidak pernah hatinya untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut sehat badannya, hatinya peot. Kenapa? Karena mungkin di dalam hatinya ada sesuatu yang memang tidak pernah bisa untuk memasukkan kalimat Allah. Di dalam hatinya tidak pernah terdetik kalimat Allah, sehingga dia terbengkalai dan lupa terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuk manusia itu tersebut. Karena Allah mengatakan, kalau seandainya hati ini selalu berzikir sama Allah, maka Allah akan dekat. Ingat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila syarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pakaian rupa kita, Allah tidak melihat bentuk manusia hitam putihnya, tetapi Allah melihat hatinya. Karena itu untuklah di dalam suatu ajaran tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ada suatu ajaran yang memang diajarkan, yaitu yang pertama zikir jahat, zikir yang diucapkan dengan jelas, zikir yang tiada lain hanya untuk kalimat yang satu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada satu zikir lagi yang memang diajarkan di dalam tarekat itu, yaitu zikir yang memang tidak ada orang yang mengetahui. Bahkan itu zikir sangat tersembunyi yang dinamakan zikir khafi. Zikir yang selalu terbentuk hati itu dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan itu yang akan nyampe pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak berzikir khafi, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim marad. Berarti di dalam hatinya ada suatu penyakit. Ketika manusia itu lalai, fazadahumullahu marad, maka Allah akan tambahkan penyakit di dalam hatinya. Dengan apa? Dengan sikap badannya, lahiriahnya yang dia tidak bisa mensyukuri untuk beribadah kepada Allah, dan tidak bisa mensyukuri ucapan-ucapan yang baik, sehingga tidak bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan selalu tidak mengingat kebesaran-kebesaran Allah melalui hatinya yang baik. Karena apa? Karena ucapannya pun tidak pernah baik, kelakuannya tidak pernah baik, sehingga semuanya yang dia lakukan tidak pernah satu pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang paling bahaya. Dia tidak ingat Allah, berarti manusia itu sudah goplah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang goplah inilah yang Allah sayangkan, sehingga dia diberikan nikmat lahiriah dan batinnya, tetapi kenikmatan yang Allah berikan dari kedua itu tidak digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Ihwani fillah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingatnya. Ini jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sering mengingat Allah, satu yang akan kita dapatkan, ketenangan di dalam tubuh kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam hati kita. Ketika hati kita sudah tenang karena sering mengingat Allah, Allah katakan, barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka hatinya akan tenang. Bila ketenangan sudah ada pada tubuh kita, maka anggota tubuh pun akan selalu melakukan hal yang baik-baik secara lahiriah. Karena apa? Di dalamnya sudah tenang. Ketika kita membawa sebuah kendaraan mobil, meskipun bodinya bagus, tapi IC dan mesinnya kurang bagus, ada kekhawatiran di dalam hati kita. Nah, begitupun manusia. Biar mukanya ganteng, cantik kayak apapun, tapi hatinya kurang bagus, pasti dia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Kenapa? Ketenangan adalah sumber milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hati kita akan tenang. Untuk itulah Allah gerakan tumbuh-tumbuhan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa gerakan tumbuhan itu adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerakan tubuh kita, kalau kita selalu mengingat Allah hati kita, berarti gerakan kita penuh dengan zikir asma Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, dimanapun. Karena zikir hati tidak pernah mengenal waktu, tempat dan batas, dan tidak ada hitungannya. Wazkur kasiran, kata Allah. Berzikir sebanyak-banyaknya. Karena itu akan menimbulkan efek yang luar biasa terhadap diri kita. Karena zikir kekuatannya tidak ada bandingannya dengan apapun. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Allah katakan dalam Al-Quran ini, tinggal kitanya mau menggunakan hati ini untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi ingat, ketika Allah hentikan jantung ini, kita tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Untuk itulah, selama masih hayat di kandung badan, hati masih digerakkan oleh Allah, tangan dan tubuh kita untuk bisa dibergerakkan untuk pada Allah. Mari kita sama-sama selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, baik dalam keadaan berjalan, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring. Karena ketenangan pasti akan Allah turunkan pada orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dengan segala kebesarannya, apalah kita artinya ketika kita tidak bisa menyebut asma-asma Allah dengan baik. Mari sama-sama kita gunakan hati ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang diajarkan oleh guru mursyid kita, yaitu zikir hobi. Di dalam keadaan apapun, dimanapun, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan zikir inilah ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia senang, di akhirat senang. Di sini senang, di sana pun kita akan senang. Dengan selalu bersama Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita istiqomahkan dan kita dawamkan, dengan amalia-amalia yang kita lakukan, dengan amalia-amalia yang kita pergunakan sebaik-baiknya, semaksimalnya, mudah-mudahan itu tidak hanya terasa ketika kita melakukan aktivitas yang lain, tetapi terasa juga ketika menghadapi berbagai macam cobaan atau bala dari orang yang memang seujung kepada kita. Kita lawan dengan zikir, kita lawan dengan zikir, kita lawan kepada zikir. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah kekuatan manusia ketika Allah sudah melumpuhkan tubuhnya, ketika Allah sudah mengakukan tubuhnya, ketika Allah sudah memberikan stroke kepada manusia itu sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia diciptakan oleh Allah, tiada lain adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah dengan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, dengan kekuatan yang paling besar, iman dan Islam yang selalu terpancang di dalam hati kita. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat
saja atau untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya begitu saja atau kita merasa bahwa kita paling segala-galanya padahal Allah yang maha segala-galanya? Untuk itulah mari kita sama-sama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir pada Engkau dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan senang maupun duka, di dalam keadaan panas maupun hujan, mau siang mau malam, mau dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan berdiri, maupun keadaan duduk, maupun dalam keadaan berjalan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu mengingat Allah, Allah berikan ketenangan sehingga Allah berikan kebahagiaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.